Jadi semua perbuatan, mau bekerja, saya mau bekerja melaksanakan perintah Allah, itu berarti niat menjalankan perintah. Dan itu akan dihitung sebuah ibadah. Jadi orang sholat tapi nggak niat menjalankan perintah Allah, nah itu nggak ibadah. Makanya rukun sholat yang pertama itu niat. Ya toh? Rukun sholat itu yang pertama niat. Setelah itu baru sholat. Bareng. Jadi niatnya bareng. Niat usul sholat itu bareng. Kemudian menjalankan sholat sampai selesai. Niat hanya di awal. Dan ketika sholat ingat macam-macam, ya itu juga harus dikembalikan lagi. Ini semua ciptaan Allah. Ini semua amanat dari Allah. Ini semua dikasih oleh Allah. Nah itu baru yang dinamakan ingat kepada Allah. Jadi sholat itu supaya kita ingat kepada Allah. Sangat aneh kalau kita sholat tujuannya ingat kepada Allah, dalam sholat kita ingat selain. Dan itu terjadi dong. Ya itulah dalam wahidiyah itu disebut dengan lillah dan billah. Lillah itu adalah semua pekerjaan yang tidak bertentangan dengan hukum agama, yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan hukum negara, itu supaya diniati menjalankan perintah Allah. Orang makan itu termasuk perbuatan yang mubah. Jadi nggak ada pahalanya, nggak ada siksanya. Tapi kalau kita makan itu niat makan menjalankan perintah Allah, nah itu menjadi ibadah. Karena perintah Allah itu kulu wasrobu, makanlah, minumlah. Jadi ketika kita makan, saya niat makan menjalankan perintah Allah. Ketika minum, niat minum menjalankan perintah Allah. Itu nilainya ibadah. Tapi kalau tidak kita niati, itu akan menjadi perbuatan biasa. Maka itu pentingnya niat ada di situ. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Jadi perbuatan itu tergantung niatnya. Kalau niatnya itu menjalankan perintah Allah, itu berarti ibadah. Kalau niatnya selain itu, nah itu berarti tidak ibadah. Itu dalam hal-hal ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang khusus murni hanya untuk Allah, seperti sholat, zakat, puasa, haji. Orang sholat niat sholat melaksanakan perintah Allah sekaligus olahraga, itu sholatnya tidak sah. Niat sholat Allahu Akbar sekaligus olahraga biar sehat, itu sholatnya tidak sah. Ibu-ibu niat puasa, niat insul puasa Ramadan, dino sesuk sehari penuh, sekaligus niat diet, nah itu tidak sah. Jadi hanya semata-mata niat kepada Allah. Besok ketika haji, pas waktu ihram mau haji itu niat haji sekaligus tur, nggak sah. Pernah nggak puasa niatnya dia? Kalau ibadah mahdhah itu niatnya tidak boleh dicampur-campur. Fala tasihu bitasyriki. Tidak sah ketika niatnya itu ditasyrik. Ditasyrik itu didobel-dobel. Khusus ibadah mahdhah. Untuk ibadah ghairul mahdhah seperti muamalah, pengajian dan lain sebagainya, itu dawuhnya para ulama, kasratu sawab li kasrati niat. Pahala yang kita dapatkan itu banyaknya, itu sesuai dengan niat yang kita lakukan. Jadi berangkat acara ini niat melaksanakan perintah Allah, kemudian niat silaturahmi,
niat mencari berkat, niat semoga utangnya lunas, niat macam-macam, niat menghormat Rasulullah, niatnya bani anak, niat macam-macam, maka akan semakin banyak yang didapat. Semakin banyak niatnya, yang didapat semakin banyak. Nah, itu. Tapi itu untuk ibadah muamalah. Nah, pentingnya niat itu seperti itu karena nilai dari pekerjaan amal perbuatan kita, innamal a'malu, itu tergantung pada niat kita. Niat kita hanya ingin mencari dunia, ya itu yang kita dapat. Niat kita ingin mencari akhirat, ya hanya akhirat yang kita dapat. Niat kita mencari keridhaan Allah dunia dan akhirat, maka dunia dan akhirat itu kita dapatkan. Itu karena niat. Nah, bagaimana hati bisa seperti itu? Bagaimana setiap perbuatan ini kita bisa melaksanakan dengan niat? Bagaimana kita bisa ingat kepada Allah, tidak ingat yang lain? Ingat anak, ini ciptaan Allah. Ingat suami, ciptaan Allah. Ingat istri, ciptaan Allah. Ingat sepeda motor, ciptaan Allah. Semuanya. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Maka kita diajarkan untuk berdoa kepada Allah. Kita mohon kepada Allah agar kita diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk bisa menerapkan lillah dan billah tersebut. Karena la haula wala quwwata illa billah. Kita usaha seperti apapun, kalau Allah tidak menghendaki ya tidak bisa. Maka itu kita mohon kepada Allah agar kita diberikan kemampuan, diberikan kekuatan untuk bisa menerapkan itu yang namanya lillah dan billah. Billah itu semua sebab Allah. Kita bisa makan ini sebab digerakkan oleh Allah. Kita bisa ikut pengajian ini karena dibisakan oleh Allah. Itu harus ada dalam hati. Nah, bisa menerapkan itu syaratnya apa? Syaratnya harus mendapat hidayah, harus mendapat anugerah dari Allah supaya mampu atau diberi kemampuan dan kekuatan untuk menerapkan ajaran tersebut. Caranya berdoa kepada Allah. Karena sabda Nabi, senjatanya orang iman itu adalah doa. Ad-doa silahul mukmin. Jadi kita ingin apapun, itu senjata kita, berdoa. Maka itu dalam Wahidiyah itu ada untayan bacaan sholawat, itu isinya adalah doa-doa agar kita bisa mengenal Allah lebih baik. Misalnya itu di lembaran itu di sholawat yang pertama itu Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu artinya Allahumma ya Allah, duhai Allah, ya wahidu Tuhan, ya satu, duhai Tuhan, ya ahadu, duhai Tuhan yang Maha Esa. Ahad itu artinya satu, wahid itu artinya satu, gitu. Ahadun itu satu, wahidun satu. Apa bedanya? Kenapa kok ada asmanya Allah sih? Nama-nama Allah ada ya wahid, ada ya ahad. Pada artinya sama, satu. Di dalam beberapa kitab itu dijelaskan bahwa wahid itu
yustakmalu lil isbat. Jadi kata wahidun ini bahasa Indonesianya satu, tapi ini digunakan untuk menetapkan sifat Allah itu maha satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Jadi kalau ada satu, dua, tiga, empat, itu wahid, itu berarti satu. Jadi enggak, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Kalau ahad itu berarti yustakmalu linafi, digunakan untuk meniadakan. Tidak ada Tuhan selain Allah, maka digunakan ahad. Qul huwallahu ahad. Tidak ada Tuhan Bapak, tidak ada Tuhan Ibu, tidak ada Tuhan Anak, tidak ada Tuhan yang lain. Yang ada hanya Allah satu. Itu disebut ahad, Tuhan yang zatnya maha satu. Kalau wahid itu Tuhan yang sifatnya maha. Jadi dalam permohonan itu ketika kita menyebut nama-nama mulia Allah, Allahumma ya wahidu, duhai Allah Tuhan yang maha satu sifatnya, berilah kekuatan kepada saya, kepada kami, agar bisa menerapkan lillah, agar semua perbuatan yang saya lakukan itu saya niati hanya menjalankan perintahmu ya Allah. Ya ahad, ya Allah, duhai Tuhan yang maha satu zatnya, berilah kekuatan kepada kami agar semua yang ada makhluk-makhluk ini itu ada karena keberadaanmu ya Allah. Jadi kita melihat semua makhluk ini semua adalah ciptaan Allah. Melihat rumah, melihat terok, melihat meja, melihat kursi, melihat tanah, ini semua adalah ciptaan Allah. Nah itu ya ahad. Nah kemudian itu ditambah ya wajidu ya jawab. Ya wajib itu artinya Tuhan yang maha menemukan. Tapi ketika digandeng dengan jawab, itu artinya ya ghani, Tuhan yang maha kaya. Insya Allah itu ditafsir Munir, insya Allah ada. Jadi ya wajidu ya jawab, Tuhan yang maha kaya, berilah kami agar kami ini menjadi hambamu yang kaya. Kan begitu. Ya jawab, Tuhan Tuhan yang maha pemurah, maha dermawan, jadikanlah kami sebagai manusia yang dermawan. Nah kalau nggak kaya mau dermawan apa bisa? Kita nggak punya uang tapi mau ngasih uang apa bisa? Bisanya ya paling senyum. Nah itu sedekah paling ringan. Kita melihat teman kita kesusahan, kita tersenyum. Marah-marah, oh jadi susah kabang guyang-guyu. Maka itu dalam doa kita seperti itu. Ya wajidu duhai Allah, zat yang maha kaya, Allah yang memiliki sifat maha kaya, jadikanlah kami menjadi hambamu yang kecukupan. Cukup, mau apa-apa cukup. Kita minta kepada Allah. Ya jawab, dan jadikanlah kami menjadi orang-orang yang dermawan. Ada bangun pesantren karena kita sudah cukup, kita diberi kedermawanan, ikut bantu bangun pesantren. Bangun masjid karena kita sudah dikasih kecukupan oleh Allah, kita ikut bantu bangun masjid. Bangun musola, ada bangun jembatan, ada macam-macam. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa, terus mau bantu gimana? Maka itu kita mohon yang pertama agar kita diberi kecukupan. Setelah itu kita mohon agar kita diberi
diberikan sifat dermawan. Kalau kita udah kaya, tapi ada apa-apa nggak dermawan, nah itu kebacut. Itu nggak baik. Maka itu harus digabung. Jadi goninya ya, jawabnya juga iya. Kalau orang-orang wahidiyah itu mengukurnya gampang. Kalau orang wahidiyah itu mengukurnya gampang. Yang penting dana boxnya itu baik, ya berarti jawabnya itu baik. Nah, itu kita mohon setiap hari kita berdoa dan itu dibungkus dengan sholawat. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi maklumatillahi wa bi'udatihi wa itu bungkusnya. Ibaratnya doa ini tadi itu permohonannya, bungkusnya atau sarananya itu membaca sholawat. Apalagi di itu ada asmaul husna, nama-nama Allah. Jadi ketika kita berdoa, kita menyebut nama Allah, kemudian kita sampaikan permohonan kita bacakan sholawat juga komplit. Dan semua ulama sepakat bahwa sholawat itu dibaca dalam keadaan apapun pasti diterima oleh Allah. Kalau lainnya belum tentu. Kalau orang baca sholawat walaupun hatinya tidak ingat kepada Nabi, tidak ingat kepada Allah, itu sholawatnya diterima. Tapi kalau lainnya belum tentu. Harus ingat kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu hati kita harus ingat kepada Allah. Bahwa semua ini ciptaan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Misalnya Anda bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi hati kita ingat selain Allah. Itu kan repot. Makanya harus hudur. Hatinya harus hudur. Allah itu hadir. Ka'annaka tarahu. Seakan-akan kita itu melihat Allah. Kita membaca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu seakan-akan kita melihat Allah. Kalau nggak gitu ya kita ini merasa dilihat oleh Allah. Ka'annahu yaraka. Kalau sholawat udah, walaupun nggak ingat itu tetap diterima. Walaupun nggak tahu artinya itu tetap diterima. Itu kelebihannya sholawat. Maka itu sampai ulama mengatakan itu tadi aqrabut turuqi fi akhir zaman lil muslimin, khususan lil muslimin adalah kasratul istighfar wassalatu ala, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah dan memperbanyak salawat. Kemudian ditambah lagi salawat berikutnya. Salawat yang kedua itu Allahumma kama anta ahlu sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana, dan seterusnya. Itu salawatnya. Permohonannya hatta la naro, sehingga kami tidak bisa melihat, wala nasma'a, tidak bisa mendengar, wala najida, tidak bisa menemukan apapun, wala nufisa, tidak bisa merasakan apa-apa, illa biha, kecuali dengan fadlmu ya Allah. Jadi kita memohon kepada Allah agar kita diberi kemampuan. Ketika kita mendengar sesuatu, ini adalah fadl dari Allah. Ketika kita melihat sesuatu, ini adalah fadl dari Allah. Ketika kita merasakan sesuatu, ini fadl dari Allah. Bahkan ketika kita berdiam diri, itu adalah fadl dari Allah. Kita mohon itu. Kemudian kita minta lagi, watarzuqona tamama maghfiratika ya Allah. Berilah kami ini
kesempurnaan ampunan-Mu ya Allah. Jadi kita mohon kepada Allah, ya Allah berilah kami ini kesempurnaan ampunan-Mu. Apa itu kesempurnaan ampunan? Itu pernah ada sebuah riwayat, sahabat itu tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma tamamun maghfirah. Kesempurnaan maghfirah itu apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, kesempurnaan tamamil maghfirah sebagian dari kesempurnaan ampunan dari Allah itu adalah dukhulul jannah, masuk surga. Jadi masuk surga, dimasukkan surga oleh Allah itu merupakan sebagian dari kesempurnaan ampunan. Sebagian yang lainnya masih banyak. Masih banyak sebagian-sebagian yang lain. Kemudian watamama maghfiratika ya Allah, watamama nikmatika ya Allah. Apa tamamun nikmah? Kalau tamamun maghfirah dukhulul jannah. Tamamun nikmah itu apa ya Allah? Ya Rasulullah, wa ma tamamun nikmah ya Rasulullah. Tamamun nikmah itu adalah fauzun aninna, bebas dari api neraka. Jadi sebagian min tamamin nikmah itu adalah bebas dari neraka, bejo dari siksa neraka. Jadi dalam hadiah itu kita mohon, ya Allah berikanlah kami kesempurnaan ampunan-Mu, kesempurnaan maghfirah-Mu, kesempurnaan nikmat-Mu, kesempurnaan makrifat kepada. Kalau orang sudah mohon ampun kepada Allah, lebih-lebih mohon ampunnya itu dengan sholawat. Ini wahidiyah itu tidak hanya baca sholawat, juga mohon ampun juga. Maka itu cocok dengan dalil tadi, kasratul istighfar wassalatu ala nabi. Ini memohon ampunan juga. Setelah mohon ampun, kita mohon ampun itu taubat. Mohon ampun itu berarti taubat. Jadi taubat itu syaratnya itu kita harus menyesali apa yang telah kita lakukan. Hal-hal yang tidak baik kita sesali, ya Allah saya bertobat, tidak akan ngerasani lagi ya Allah, karena itu tidak. Setelah tobat kita menyesal benar, menangis, memohon ampun kepada Allah dan berjanji tidak akan melaksanakan lagi. Pertama itu nadmun, betul. Nah, setelah itu berjanji, ikrar, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Jadi ya Allah, saya tadi sudah ngerasani orang, sekarang saya betul, saya menyesal ya Allah, saya tidak akan menjalankan itu lagi. Tapi kemudian besoknya ngerasani lagi. Ya, ya itu lumrah, itu namanya musrifun, itu ya seperti itu. Karena orang-orang seperti kita itu ya seperti itu. Titelnya itu musrifun, gelarnya itu musrifun. Orang yang berlarut-larut dalam dosa. Setelah mohon ampun, besok baleni lagi. Setelah mohon ampun, besok baleni. Yang penting kita mohon ampun terus saja. Mohon ampun terus, mohon ampun terus. Kalau besok masih baleni ya nasib kita lah. Yang penting kita sudah berusaha. Nah itu setelah kita tobat, kita bersyukur alhamdulillah dengan mendapatkan kesempurnaan nikmat. Setelah kita mendapat kesempurnaan nikmat, kita bersyukur alhamdulillah nikmat Allah ini banyak. Kita bisa berbicara, dikasih kemampuan berbicara, kita dikasih kemampuan melihat, kita dikasih kemampuan mendengar, kita dikasih kemampuan duduk,
kita dikasih kemampuan berjalan, itu kan syukur. Setelah itu wa tamama ma'rifatika ya Allah, kesempurnaan makrifat. Makrifat itu berarti mengetahui tentang Allah. Itu doa yang ada dalam wahyu. Wa tamama mahabbatika ya Allah, kesempurnaan mahabbah kepadamu ya Allah. Jadi tanpa pemberian dari Allah, kita manusia tidak akan bisa mendapat yang namanya mahabbah yang sempurna. Mahabbah yang sempurna itu seperti apa? Ya, cinta kepada Allah wa Rasulullah SAW itu melebihi cinta kita kepada hal-hal yang lain. Nah, kita minta kepada wa tamama ma'rifatika ya Allah, berilah kami kesadaran kepadamu yang sempurna, kesempurnaan ma'rifat, kesempurnaan kesadaran kepadamu ya Allah, sehingga kita sholat bisa menjalankan sholat itu karena Allah. Dalam sholat kita mengingat, semua yang kita ingat itu adalah Allah. Begitu juga dalam hal-hal yang lain. Setelah itu mahabbah, cinta kita kepada Allah, kita minta juga. Setelah itu kita ridho kepada Allah, wa tamama ridwanika ya Allah, berilah kami kesempurnaan ridhomu. Nah itu kita mohon dalam wahyu. Ya itu doa-doa itu kita ucapkan, kita sampaikan. Tapi karena ini sholawat, walaupun kita bacanya dalam keadaan apapun pasti diterima, walaupun kita nggak tahu artinya, apalagi tahu artinya tambah bagus. Kemudian ada lagi yang tasawuf, disebut dalam waidah itu ada tasawuf dan istighosah. Nah itu kalau di awal-awalnya ya Allah, berilah salawat salam kepada Kanjeng Nabi, berilah salawat salam kepada Kanjeng Nabi. Dalam tasawuf ini kita merasa berhadap-hadapan dengan Kanjeng Nabi, dengan Rasulullah, itu namanya istihdzar. Jadi menghadirkan Rasulullah di hadapan kita. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mahalul qiyam, itu kan merasa bahwa Rasulullah hadir di hadapan kita, makanya kita berdiri. Dalam waidah itu ada yang namanya tasawuf dan istighosah. Bunyinya ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dallat hilati fi badati kubiyadiya sayyidi wal ya syafi'al, duhai pemberi syafaat, ya syafi'al khalqi, duhai pemberi syafaat makhluk. Nah, istilah itu berarti berhadap-hadapan dengan Nabi. Berarti kita membaca itu, kita harus merasa bahwa Nabi itu hadir di tengah-tengah kita. Ada itu sebuah hadis, man shalla alayya inda qabri sami'tuhu, siapa yang baca sholawat